Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Di video kali ini saya akan membahas yang masih merasakan kelayangan, sempoyongan, sensasi jatuh mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan. Coba untuk beradaptasi. Nah itu, coba untuk beradaptasi. Kenapa? Oke, sebelum saya mulai silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya banyak ucapkan terima kasih. Oke, dan saya doakan kalian setiap harinya lebih baik dan lebih baik keadaannya, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk di video kali ini saya akan membahas perlunya beradaptasi dengan keadaan. Kenapa perlu beradaptasi? Kalau penyakit seperti kita, terutama asam lambung, GERD, ditambah gejala psikosomatis dan anxiety itu memang bukan gejala fisik semata, ya kan? Kalau misalnya kelayangan atau sempoyongan, misalnya kurang tidur atau cuma bangun tidur terus kita jalan terus kayak sempoyongan kelayangan, rasanya tidak seperti itu. Karena gejala sempoyongan kelayangan ditambah seperti sensasi mau jatuh, seperti mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, itu dari gejala psikis kita yang mempengaruhi fisik kita. Itulah gejala psikosomatis dan anxiety. Kenapa kita harus beradaptasi? Kalau tidak beradaptasi, kalau kita baru pertama terkena pasti kan bingung, gimana, kenapa, terus berobat kemana, saya ingin cepat sembuh, seperti itu. Kalau seperti penyakit seperti kita itu memang memerlukan proses. Dalam arti proses, ya kita jaga 3 pola sehatnya itu sembari beradaptasi dengan keadaan kita. Karena memang sembuhnya itu nggak instan kawan, perlu proses yang memang agak lama. Terutama psikis kita, pikiran kita yang mempengaruhi fisik dan saraf-saraf organ tubuh kita. Makanya kita untuk itu beradaptasi. Misalnya kita memang masih merasakan sempoyongan, kelayangan, dan sensasi mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, itu lebih baik kita betulkan pikiran kita, ya kan? Pikiran kita, oh iya, kita sedang mengalami sensasi dan gejala ini, kita buat tenang. Sekali lagi, kita buat tenang. Memang itu sensasi, terutama kelayangan itu sensasi terakhir bagi saya, ya, yang mantan penderita, itu sensasi terakhir yang akan hilang. Saya saja sudah 2 tahun, sekali lagi 2 tahun, bulan September kemarin itu sensasi kelayangan itu masih datang dan hilang. Jujur, saya sudah 2 tahun itu datangnya. Kadang enak, hilang, normal, seperti apa, seperti pandangan aneh. Kalau menurut saya sih, pandangan aneh itu di mata saya. Ada juga yang menyebutnya kelayangan, ya, kalau saya menyebutnya pandangan aneh aja, ya kan, kayak di dunia lain gitu. Tapi datang dan hilang, itu yang saya rasakan. Tapi itu saya sejak setahun kemarin itu saya, ya istilahnya sudah belajar, saya beradaptasi dengan keadaan tubuh saya. Jadi pikirannya nggak ditambah cemas kembali, ya kan. Cemasnya bisa kita netralisir. Jadi oh ini sensasi kelayangan, sempoyongan ini, ya udah nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Dalam arti memang cuma mengganggu saja. Kalau kita cemasnya tidak kita netralisir, akan lebih banyak sensasi dan gejala yang akan datang di tubuh kita. Makanya kita beradaptasi dengan keadaan supaya sensasi-sensasi yang lain tidak bermunculan atau menambah ketakutan kita, ya kan. Kita redakan kecemasan kita, kita netralisir dan beradaptasi dengan keadaan kita. Ya sudah, kita selagi kita bisa beraktivitas, ya kan, sekali lagi, selagi kita bisa beraktivitas, kita jalan saja, ya kan. Kita sudah lakukan 3 pola sehatnya, ya kan. Kita olahraga, terus berpikir positif, insya Allah berjalan waktu, saya juga yakin, ya kan, kalian pasti akan lebih baik setiap harinya. Yang penting pola pikirnya, ya kan, meredakan kecemasan kita. Jadi kita beradaptasi dengan keadaan kita. Oh ya, sensasi dan gejala ini
masih ada di tubuh kita, ya sudah, kita sugesti pikiran kita setiap hari saya akan lebih baik, setiap hari saya akan lebih sehat, setiap hari saya akan lebih kuat, ya kan, daripada kita merenung atau mensugesti diri dengan hal-hal yang negatif. Itu yang saya lakukan, kawan. Jadi lupakanlah, dalam arti berlatih, ya kan, mensugesti diri dengan hal-hal yang positif dan beradaptasi dengan keadaan kita, menerima, ikhlas, ya kan, ikhlas menerima keadaan kita. Oh ya, sekarang Allah sedang menguji, ya kan, menguji kita dengan sakit ini, insya Allah menjadi yang pribadi yang lebih baik. Kalau kita sudah bisa beradaptasi, ya kan, bisa meredakan, mengontrol amarah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa, ya kan, mengontrol sensasi dan gejala yang kita rasakan, ya sudah, kita bisa beraktivitas normal. Memang dalam arti ya masih ada gangguan, tapi setidaknya pikiran kita sudah kita bisa kontrol dengan hal-hal yang positif. Itu, kawan. Video short dari saya, tidak berpanjang lebar. Intinya kita perlu beradaptasi dengan gejala sempoyongan, kelayangan, mau jatuh, pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan. Jadi kita beraktivitas normal sembari kita latih. Oh ya, sensasi ini hanya mengganggu saja. Kita jalan keluar, berlatih pelan dari depan rumah, agak jauh, keluar komplek. Nah, terus kalau sudah bisa, ya aktivitas kerja seperti biasa aja, ya kan. Dan terakhir bisa menanggulangi misalnya ada sensasi dan gejala yang mungkin agak mengganggu, ya sudah, kita redakan dengan santai, olah napas, ya kan. Kita bisa berzikir, minum air hangatnya pelan seteguk demi seteguk. Kalau perlu makan, ya silahkan makan. Insya Allah berjalannya waktu pelan, tapi pasti kalian akan lebih baik setiap harinya dan memiliki kesembuhan. Oke, kawan, itu yang bisa saya share untuk di video kali ini. Beradaptasi dengan keadaan kita, sekali lagi beradaptasi, ya kan, dan yakinkan kalau diri kita baik-baik saja. Biarpun masih ada sensasi yang mengganggu, ya sudah, kita berpikir positif, kita bawa happy, sekali lagi kita bawa happy, dan tahu cara pencegahannya. Oke, kawan, selalu beristighfar, bersyukur, dan berdoa. Saya habis olahraga pagi, ya kan, santai di tempat adik saya ini di daerah Depok. Santai, buat santai saja. Apapun keadaan kita, insya Allah pelan tapi pasti kita akan menemui kesembuhan, sehat kembali. Amin, amin, amin. Selalu beristighfar, bersyukur, dan berdoa. Salam sehat, tetap optimis. Kalian pasti menemui kesembuhan, sehat kembali, dan menemui kebahagiaan dengan hidup normal seperti sebelumnya. Oke, tetap sehat, salam sehat, optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.